Perhatikan ilustrasi prisma kaca berikut ini. Prisma kaca tersebut berbentuk prisma segitiga dan terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan. Ketika berkas sinar datang dari udara menuju salah satu bidang permukaan prisma kaca, sinar datang tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal di dalam prisma kaca. Selanjutnya, ketika sinar bias di dalam prisma kaca meninggalkan bidang permukaan lainnya menuju udara, sinar bias tersebut akan dibiaskan kembali menjauhi garis normal. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pembiasan cahaya dapat terjadi di dalam alat optik berupa prisma kaca. Jika dilihat dari bagian atas prisma kaca, kedua sisi dari prisma kaca merupakan dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Sudut tersebut dinamakan sebagai sudut pembias yang diberi simbol beta. Bagaimanakah cara menentukan sudut pembias tersebut? Apa sajakah formulasi besaran fisika lainnya yang dapat kita tentukan pada peristiwa pembiasan cahaya pada prisma? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep pembiasan cahaya pada prisma. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pembiasan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pembiasan. Pembiasan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Mari kita ingat kembali materi tentang pembiasan cahaya yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan penelitian pembiasan cahaya yang dilakukan oleh seorang matematikawan asal Belanda bernama Willebrord Snellius 1580–1626, hukum pembiasan gelombang cahaya dapat dijabarkan dalam 2 poin sebagai berikut. Pertama, hukum 1 Snellius. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius berbunyi sebagai berikut. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat merambat ke medium yang lebih rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Sementara itu, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat merambat ke medium yang kurang rapat, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Sinar yang dibelokkan ketika memasuki medium yang berbeda disebut sebagai sinar bias. Garis normal merupakan garis yang jatuh secara tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang batas yang berada di antara dua medium. Selain itu, sinar datang akan membentuk sudut datang terhadap garis normal sebesar θ I dalam satuan derajat. Sedangkan sinar bias akan membentuk sudut bias terhadap garis normal sebesar θ R dalam satuan derajat. Secara matematis, hubungan perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias terhadap perbandingan indeks bias mutlak kedua medium dapat dinyatakan sebagai berikut. N1 dikali sinus θ I sama dengan N2 dikali sinus θ R. N2 dibagi N1 sama dengan sinus θ I dibagi sinus θ R yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Ilmuwan pertama yang berhasil merumuskan persamaan 1 adalah Snellius, sehingga persamaan 1 dikenal sebagai persamaan Snellius. Pembiasan cahaya dapat diaplikasikan dalam berbagai alat optik, yaitu sebagai berikut. Kaca plan paralel, prisma,
permukaan lengkung, lensa. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pembiasan cahaya pada kaca plan paralel. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas pembiasan cahaya pada prisma. Pembiasan cahaya pada jenis alat optik lainnya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak pembahasan berikut. Pembiasan cahaya pada prisma. Perhatikan ilustrasi prisma kaca berikut. Pada permasalahan di awal, diketahui bahwa prisma kaca tersebut berbentuk prisma segitiga dan terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan. Jika dilihat dari bagian atas prisma kaca, kedua sisi dari prisma kaca merupakan dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Kedua bidang permukaan tersebut dinamakan sebagai bidang pembias. Sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias dinamakan sebagai sudut pembias yang diberi simbol beta. Terdapat dua kasus yang akan kita bahas pada fenomena pembiasan cahaya pada prisma, yaitu sebagai berikut. Pembiasan sinar monokromatis pada prisma. Pembiasan sinar polikromatis pada prisma. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pembiasan sinar monokromatis pada prisma. Sinar monokromatis adalah cahaya yang terdiri atas satu jenis warna dengan satu panjang gelombang tertentu, seperti cahaya merah. Perhatikan ilustrasi pembiasan sinar monokromatis pada prisma berikut. Ketika berkas sinar datang dari udara menuju bidang pembias prisma bagian kiri, dengan sudut datang I1, sinar datang tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal di dalam prisma dengan sudut bias R1. Selanjutnya, ketika sinar bias di dalam prisma meninggalkan bidang pembias prisma bagian kanan dengan sudut datang I2 menuju udara, sinar bias tersebut akan dibiaskan kembali menjauhi garis normal dengan sudut bias R2. Selain itu, perlu diketahui bahwa sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias dinamakan sebagai sudut pembias yang diberi simbol beta. Peristiwa tersebut memenuhi hukum pembiasan cahaya karena indeks bias udara lebih kecil daripada indeks bias bahan prisma. Jika sinar datang dan sinar bias akhir diperpanjang, keduanya akan berpotongan pada satu titik dan membentuk sudut yang disebut sebagai sudut deviasi. Sudut deviasi pada prisma diberi simbol delta. Jadi, sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias akhir yang meninggalkan bidang pembias prisma menuju udara. Secara matematis, sudut pembias prisma dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Beta sama dengan R1 ditambah I2 yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Selain itu, sudut deviasi pada prisma dapat dinyatakan dengan persamaan matematis berikut ini. Delta sama dengan dalam kurung I1 ditambah R2 dikurangi beta. Dengan menyubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan, akan diperoleh delta sama dengan dalam kurung I1 ditambah R2 dikurangi dalam kurung R1 ditambah I2 yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Setiap sinar datang yang menuju prisma akan mengalami pembiasan cahaya dengan sudut deviasi tertentu. Salah satu sinar tertentu pasti akan menghasilkan sudut deviasi terkecil. Sudut deviasi terkecil yang terjadi pada suatu prisma disebut juga sebagai sudut deviasi minimum. Secara matematis, sudut deviasi minimum dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta min sama dengan dalam kurung N prisma
dibagi N udara dikurangi 1 dikali beta yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Kedua, pembiasan sinar polikromatis pada prisma. Sinar polikromatis adalah cahaya yang terdiri atas banyak warna dengan berbagai panjang gelombang, seperti cahaya putih. Perhatikan ilustrasi pembiasan sinar polikromatis pada prisma berikut. Ketika sinar polikromatis diarahkan pada prisma, sinar polikromatis tersebut akan terurai menjadi sinar-sinar dengan berbagai komponen warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Peristiwa penguraian sinar polikromatis menjadi sinar-sinar dengan berbagai komponen warna akibat pembiasan cahaya dikenal sebagai dispersi cahaya. Dispersi cahaya dapat terjadi karena adanya perbedaan sudut deviasi yang terbentuk pada tiap-tiap panjang gelombang sinar dengan warna yang berbeda. Artinya, tiap-tiap sinar dengan warna yang berbeda dari hasil penguraian sinar polikromatis tersebut akan mengalami pembiasan cahaya dengan sudut deviasi tertentu. Dapat dilihat bahwa sinar ungu dengan indeks bias paling besar dibelokkan paling kuat. Sedangkan sinar merah dengan indeks bias paling kecil dibelokkan paling lemah. Artinya, sinar ungu memiliki sudut deviasi terbesar, sedangkan sinar merah memiliki sudut deviasi terkecil. Pada kasus dispersi cahaya, selisih sudut deviasi antara sinar satu dan sinar lainnya disebut sebagai sudut dispersi. Misalkan, sudut deviasi sinar pertama dan sinar kedua dinyatakan sebagai berikut. Delta warna 1 sama dengan dalam kurung N warna 1 dikurangi 1 dikali beta yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Delta warna 2 sama dengan dalam kurung N warna 2 dikurangi 1 dikali beta yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Secara matematis, sudut dispersi pada kasus dispersi cahaya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. I sama dengan nilai mutlak dari selisih delta warna 1 dan delta warna 2. Dengan menyubstitusikan persamaan 5 dan persamaan 6 ke dalam persamaan, akan diperoleh I sama dengan nilai mutlak dari dalam kurung N warna 1 dikurangi N warna 2 dikali beta yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Poin-poin pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Kedua, hukum pembiasan gelombang cahaya dapat dinyatakan dalam 2 poin sebagai berikut. Hukum 1 Snellius. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius berbunyi sebagai berikut. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat merambat ke medium yang lebih rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Sementara itu, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat merambat ke medium yang kurang rapat, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Sinar yang dibelokkan ketika memasuki medium yang berbeda disebut sebagai sinar bias. Ketiga, secara matematis persamaan Snellius dapat dinyatakan sebagai berikut. Keempat, terdapat 2 kasus yang kita bahas pada fenomena pembiasan cahaya pada prisma yaitu sebagai berikut. Pembiasan sinar monokromatis pada prisma. Pembiasan sinar polikromatis pada prisma. Kelima, dalam kasus pembiasan sinar monokromatis pada prisma,
Sudut deviasi pada prisma dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Perlu diketahui bahwa setiap sinar datang yang menuju prisma akan mengalami pembiasan cahaya dengan sudut deviasi tertentu. Salah satu sinar tertentu pasti akan menghasilkan sudut deviasi terkecil. Sudut deviasi terkecil dapat disebut juga sebagai sudut deviasi minimum. Secara matematis, sudut deviasi minimum dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Keenam, dalam kasus pembiasan sinar polikromatis pada prisma, peristiwa penguraian sinar polikromatis menjadi sinar-sinar dengan berbagai komponen warna akibat pembiasan cahaya, dikenal sebagai dispersi cahaya. Secara matematis, sudut dispersi pada kasus dispersi cahaya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.